teman-teman semua, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Kembali bersama dengan saya, Penatua Ana Nur Aini dari GKI Gading Indah. Nah, renungan kita kali ini berjudul Mencari Jejak-Jejak Tuhan yang didasarkan pada Kitab Mazmur 80 ayat kedua sampai 8, dilanjutkan ayat 18 sampai 20. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau membaca, kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menemukan pesan firman Tuhan untuk kehidupan kami. Ajarlah dan tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh terbuka, membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca, kami boleh semakin belajar menjadi serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman semua, yang menjadi pusat refleksi kita adalah Mazmur 80 ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Teman-teman semua, ada seorang anak dalam imajinasinya tengah berjalan bersama Yesus di pinggir pantai. Ketika menoleh ke belakang, ia hanya mendapati sepasang jejak kaki yang semestinya ada 2 pasang. Ia lalu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mengapa aku dapat merasakan kehadiran-Mu, tetapi tidak dapat melihat jejak kaki-Mu?" Yesus menjawab, "Tentu saja, sebab aku sedang menggendongmu." Mazmur 80 menggambarkan keberadaan Israel yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan yang selama ini menjadi pegangan hidup mereka. Pemazmur meminta agar Tuhan merespons keluh kesah bangsa Israel, sebagaimana Tuhan telah membimbing Yusuf, leluhur mereka. Ini semua ada di dalam ayat 2 kali pemazmur meminta sinar wajah Tuhan agar mereka dapat menyadari kehadiran Tuhan. Pemazmur merasa berada di dalam kegelapan yang sunyi saat ia tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Di tengah kebimbangan dan kesesakan, bangsa Israel memohon kepada Tuhan agar menunjukkan keberadaan dirinya. Teman-teman, pengalaman merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang sangatlah personal. Ada yang merasa kehadiran Tuhan melalui mimpi, tetapi ada orang yang merasakan kehadiran Tuhan melalui peristiwa sederhana di sekitarnya. Mengetahui bahwa Tuhan selalu hadir belumlah cukup jika kita tidak terhubung dengannya. Untuk itu perlu kepekaan untuk menemukan tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tanda-tanda tersebut bisa ditemukan melalui refleksi pribadi sehari-hari kita, di mana Tuhan menunjukkan kehadirannya secara khusus bagi kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ketika kami menghadapi kegelapan, ada begitu banyak persoalan di dalam hidup kami seringkali merasa Engkau jauh dari kami. Engkau tidak dekat. Dan kami merasa kami tinggal di dalam kegelapan. Namun, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa di dalam hidup kami.
baik senang maupun susah, dalam susah maupun dalam kesenangan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, ajarlah dan tuntunlah kami untuk mengasah kepekaan kami akan kehadiran-Mu. Mampukan kami bukan hanya percaya bahwa Engkau hadir, tetapi juga yang mampu mengalami kehadiran-Mu melalui relasi yang dekat dengan Engkau. Tuntunlah kami ya Tuhan, dalam hidup kami sehari-hari, mampukan kami untuk terus bergantung kepadamu, mencari kehendak-Mu, dan ajarlah kami juga untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus, kami memohon. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.